Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tulipa dari Teknik Sipil 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia. Dalam materi kinetika kimia ini terdapat 8 subbab. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan 5 dari 8 subbab tersebut. Yang pertama ada pengertian laju reaksi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang ketiga sifat reaktan, yang keempat hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi, dan yang kelima menentukan persamaan laju reaksi. Yang pertama ada laju reaksi. Laju reaksi dilambangkan dengan huruf R atau rate. Pengertian dari laju reaksi adalah kuantitas yang menggambarkan seberapa cepat suatu reaksi berlangsung. Contohnya sama seperti kecepatan sebuah mobil yang berjalan sebesar 40 km per jam atau keran yang mengalirkan air sebanyak 3 galon per menit. Untuk satuan laju reaksinya adalah molar per sekon. Nah, berikut ini merupakan persamaan umum dari laju reaksi. Laju reaksi, maka laju reaksi dari A adalah minus 1 per koefisien A dikali dengan delta konsentrasi A per delta T atau delta waktu. Untuk laju reaksi B yaitu minus 1 per koefisien B dikalikan dengan delta konsentrasi B per delta T. Untuk laju reaksi C yaitu 1 per C dikalikan dengan delta konsentrasi C per delta T. Dan untuk laju reaksi B yaitu 1 per B dikalikan dengan delta konsentrasi D per delta T. Kenapa di sini minus dan di sini plus? Karena yang minus merupakan reaktan. Reaktan akan habis seiring dengan berjalannya suatu reaksi untuk menghasilkan produk. Sedangkan produk plus karena akan dihasilkan sebuah produk dari suatu reaksi tersebut. Nah, berikut merupakan hubungan antara reaktan dengan produk. Yang warna merah merupakan sebuah reaktan dan yang warna biru merupakan sebuah produk. Pada mula-mula laju reaksi atau ketika 0 sekon, reaktan mempunyai sebuah konsentrasi yaitu sebesar 2000 molar dan 2 molar dan 1 molar. Nah, pada awal terdapat 2000 molar, namun seiring dengan berjalannya waktu, maka konsentrasi tersebut akan semakin berkurang seperti pada garis yang warna merah seperti ini. Nah, kemudian sebuah produk merupakan yang warna biru. Pada awal laju reaksi dia tidak mempunyai sebuah konsentrasi, namun seiring dengan berjalannya waktu maka produk tersebut akan mempunyai sebuah konsentrasi yang semakin meningkat seperti pada grafik yang warna biru ini. Selanjutnya adalah hubungan antara konsentrasi dan waktu. Yang sini merupakan sebuah konsentrasi, sedangkan yang garis horizontal merupakan waktu. Maaf, yang ini merupakan konsentrasi dan ini merupakan waktu. Maka laju reaksinya merupakan kemiringan dari sebuah garis ini. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah sifat reaktan. Luas daerah dan bentuk reaktan dapat mempengaruhi laju reaksi. Misalnya, reaktan yang berbentuk padatan, cairan, atau gas itu akan berbeda-beda laju reaksinya. Yang kedua adalah konsentrasi dari reaktan. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Yang ketiga adalah temperatur. Jika temperatur semakin tinggi, maka laju reaksinya pun akan semakin besar. Nah, hal ini pun berhubungan dengan energi kinetik. Energi kinetik yang semakin besar akan memperbesar tumbukan antar molekul, maka laju reaksinya pun akan semakin besar. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis merupakan bahan kimia yang sengaja ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi. Selanjutnya ada sifat reaktan. Keadaan fisik atau bentuk dari reaktan itu sendiri akan menentukan reaktivitasnya. Contohnya ada
Genangan bensin terbakar secara perlahan, sedangkan uap bensin terbakar dengan cepat diiringi oleh ledakan. Yang kedua adalah fosfor putih akan menyala jika terpapar oksigen, sedangkan fosfor merah tidak akan menyala jika terpapar oksigen untuk waktu yang lama tanpa reaksi yang nyata. Yang ketiga adalah campuran padatan K2SO4 atau potasium sulfat dengan Ba2NO3 dua kali atau barium nitrat. Tidak bereaksi selama bertahun-tahun, sedangkan campuran cairnya akan bereaksi dengan cepat. Nah, dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa reaktan yang berbentuk padatan tidak akan bereaksi pada potasium sulfat tidak akan bereaksi, sedangkan campuran cairannya akan bereaksi dengan cepat. Selanjutnya ada hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Bentuk dari hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi merupakan sebagai berikut. Laju sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X konsentrasi B pangkat Y, dengan K merupakan konstanta laju reaksi, dan dalam kurung ini merupakan konsentrasi, yaitu konsentrasi A dan konsentrasi B. X dan Y merupakan order dari reaktan, sedangkan X ditambah Y merupakan order reaksi total. Nah, berikut ini merupakan sebuah persamaan umum dari laju reaksi. Ada hal yang harus diperhatikan tentang konstanta. Yang pertama adalah nilai spesifikasi untuk setiap reaksi ditentukan berdasarkan reaksi yang seimbang. Yang kedua, satuan K bergantung dengan order reaksi keseluruhan atau order reaksi total yang didapatkan dari X plus Y yang tadi. Nah, yang ketiga ada nilai K tidak akan berubah dengan perubahan waktu. Yang keempat, nilai K untuk setiap reaksi spesifik pada temperatur tertentu. Yang kelima, nilai K dipengaruhi oleh keberadaan katalis. Dan yang keenam, nilai K harus ditentukan melalui percobaan untuk setiap reaksi pada kondisi tertentu. Selanjutnya adalah menentukan persamaan reaksi. Nah, di sini terdapat contoh untuk menentukan persamaan reaksi. Jika ada suatu reaksi A ditambah 2B menghasilkan C, berlangsung dengan data percobaan sebagai berikut. Pada percobaan 1, konsentrasi A sebesar 0,01 molar. Pada konsentrasi B, 0,01 molar dengan laju awal pembentukan C yaitu 1,5 kali 10 pangkat minus 6 molar per sekon. Pada percobaan yang kedua, konsentrasi A sebesar 0,01 molar dan konsentrasi B sebesar 0,02 molar. Dengan laju awal pembentukan C yaitu 3,0 kali 10 pangkat minus 6 molar per sekon. Pada percobaan yang ketiga yaitu konsentrasi A 0,02 molar dan konsentrasi B 0,01 molar. Dengan laju awal pembentukan C yaitu 6,0 kali 10 pangkat minus 6 molar per sekon. Dan yang ditanyakan yaitu A. Tentukan order reaksi A, order reaksi B, order reaksi total serta persamaan dari laju reaksinya. Dan yang B, tentukan nilai K dari reaksi tersebut. Maka dapat kita selesaikan sebagai berikut. Nah, kita harus membuat eksperimen. Yang pertama, kita akan membuat eksperimen dari percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, mengapa kita akan memakai eksperimen 1 dan 2? Pada eksperimen 1 dan 2 bisa kita lihat. Nah, ini konsentrasi A pada percobaan 1 dan 2 merupakan sama-sama 0,01. Sedangkan pada konsentrasi B, pada percobaan pertama 0,01 dan percobaan kedua 0,02. Karena ini berbeda, maka kita akan ambil yang konsentrasi B. Jadi, kita akan mendapatkan laju 1 per laju 2 sama dengan konsentrasi B1 pangkat Y per konsentrasi B2 pangkat Y. Selanjutnya kita masukkan angkanya ke dalam persamaan sebagai berikut dan didapatkan hasil 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat Y. Maka Y sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menentukan oleh eksperimen 1 dan 3. Bisa kita lihat dari eksperimen 1 dan 3. Karena tadi kita sudah dapatkan order reaksi dari Y, maka kita akan mencari
order reaksi dari X, maka kita pakai yang konsentrasi A. Nah, didapatkan seperti ini, persamaan seperti ini. Laju 1 per laju 3 sama dengan konsentrasi A1 pangkat X per konsentrasi A3 pangkat X. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan angkanya, didapatkan hasil 1 per 4 sama dengan 1 per 2 pangkat X, maka X sama dengan 2. Maka didapatkan hasil yaitu order reaksi A sama dengan 2 atau X, order reaksi B sama dengan 1 atau Y, dengan order reaksi total yaitu X plus Y sama dengan 3. Dan persamaan laju reaksi yang kita dapat yaitu laju sama dengan konstanta dikali konsentrasi A pangkat 2 dari X dan konsentrasi B pangkat 1 dari Y. Selanjutnya adalah menentukan nilai K. Nilai K di sini kita akan dapatkan dari persamaan laju yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu laju sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi B pangkat 1, atau bisa kita tulis sebagai berikut. Kemudian kita pindah ruas menghasilkan K sama dengan laju 1 per konsentrasi A1 pangkat 2 konsentrasi B1 pangkat 1. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan angkanya sehingga menghasilkan K sama dengan 1,5 molaritas pangkat 1 dikali sekon pangkat 1. Ya, sekian materi dari saya tentang kinetika kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.